semua. Shalom. Damai di hati. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kita ada di minggu keempat bulan Mei, di hari Pentakosta pertama. Kita ada sampai dengan hari ini itu karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau berbicara tentang Pentakosta, ketika Tuhan bertanya apa itu Pentakosta, pasti benar kita akan berpikir bahwa Pentakosta itu adalah hari ketuangan Roh Kudus atau hari kepenuhan Roh Kudus, seperti yang kita baca dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ini. Kalau saya membaca dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu sudah ada, dan Pentakosta itu kalau dalam bahasa Yunani adalah Pentekoste, yang artinya adalah hari ke-50. Hari ke-50 ini hari di mana kalau orang Indonesia bilang hari pengucapan syukur. Nah, di bangsa Israel itu mereka merayakan yang namanya hari pengucapan syukur atau 7 minggu hari raya 7 minggu. Mereka memberikan hasil panen gandum dan juga menggala. Itu yang mereka berikan. Jadi ketika waktu itu di Yerusalem semua terkumpul di situ. Tapi kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ketika seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pentakosta itu ketika Tuhan tanya artinya adalah hari ketuangan Roh Kudus. Tetapi kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, artinya adalah 50 hari. Jadi mereka mempersembahkan persembahan syukur. Mereka mempersembahkan persembahan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu 50 hari. Nah, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ini, bagaimana pada waktu itu bangsa Israel mereka datang ke Yerusalem dari berbagai 16 daerah datang ke Yerusalem, seperti yang kita baca ini. Mereka datang di situ untuk mempersembahkan ucapan syukur pada waktu itu. Nah, ketika itu Petrus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam satu rumah. Nah, kita mulai dengan ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi kalau kita bisa mempersepsikan, di sini dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Jadi dia Roh Tuhan datang di rumah itu, dan tiba-tiba tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Jadi Roh Kudus itu datang seperti lidah-lidah, dan dia datang kepada masing-masing murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu, termasuk Petrus dan teman-teman Petrus ini. Jadi Roh Kudus hingga pada waktu itu dikatakan, kalau kita baca ayat yang kedua, jadi Roh Kudus itu seperti angin. Dia masuk di situ, baru berupa lidah-lidah, dan masuk dan menyelimuti murid-murid Tuhan Yesus termasuk Petrus. Nah, kita membaca di ayatnya yang kelima sampai dengan ke-6. Di sini kata, waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam rasul-rasul itu berkata-kata. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi waktu itu ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus berbicara sama diri kita kalau misalkan orang Samir. Tiba-tiba kita dengar orang Minahasa berbicara, padahal kita tidak tahu bahasa Minahasa itu. Tapi kita dengar dia berbahasa Minahasa. Kita dengar dia berbahasa Samir. Padahal dia orang Minahasa. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu ketika Roh Kudus turun. Jadi ada beberapa bahasa yang mereka heran, kenapa mereka ini dari Galilea, tapi kok orang bisa berbahasa. Ini di ayat yang ke-10 dikatakan dari Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Grea. Jadi bahasa-bahasa ada 16 suku bahasa yang mereka sampaikan di situ. Karena Roh Kudus turun di situ dan mereka berbicara. Kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-4 dan juga sampai dengan ke-11, mereka heran dengan apa yang Roh Kudus turunkan pada waktu itu. Sampai kalau kita membaca ada 3.000 orang
yang bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Petrus dan kawan-kawan berbicara dengan bahasa roh, memang luar biasa pekerjaan Tuhan. Roh Kudus ini membawa kita untuk memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, pada waktu itu inilah yang dirasakan oleh Petrus dan kawan-kawan. Jadi ketika di Yerusalem berkumpul begitu banyak orang untuk mempersembahkan korban syukur yang mereka dapat, ketika Roh Kudus turun di situ, mereka berbicara dalam bahasa roh. Nanti kita akan masuk kepada kisah para rasul, kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kalau kita membaca. Nah, inilah Roh Kudus yang turun pada waktu itu. Bagaimana kuasa roh menyelimuti murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka berbahasa, padahal orang bukan dari, mereka ini dari Galilea, mereka bukan dari Frigia, Pamfilia, Kreta, dari Arab, Asia. Tapi pada waktu Roh Kudus memakai mereka bisa berbahasa Asia, berbahasa Mesir. Jadi betapa luar biasanya kalau Roh Kudus bekerja bagi kita. Roh Kudus itu tidak bekerja di saat orang rupa kita berpikir begini minta Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak hadir di saat orang mengikuti ibadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus yang menuntun kita dimanapun kita pergi dan berada. Ketika kita tahu bahwa ini kotek jahat, ini nenek jahat, itulah Roh Kudus yang selalu menyinari kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus ketika orang keluar dari rumah bangun tidur, ada Roh Kudus selalu hadir dengan kita, ada bersama-sama dengan kita. Di ayat yang ke-12 dikatakan begini, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi ketika mereka melihat bahwa kuasa Roh Kudus bekerja kepada Petrus dan kawan-kawan, Tuhan tak kaget. Jadi melongo begitu, heran, sangat kaget. Siapa orang ini yang tidak tahu ini bahasa, tapi pada waktu itu mereka bisa berbahasa yang orang itu cuma orang Galilea. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Memang kalau orang dipakai Tuhan, ada seringkali ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Seperti Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia tetapi tidak diterima. Begitupun Roh Kudus yang hinggap di murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dan kawan-kawan. Tapi ada orang yang tidak menerima, mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kalau kuasa Roh Kudus itu ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Kalau kita melihat, membandingkan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat membandingkan dengan kisah para rasul, kalau kita bisa membaca bersama-sama dalam kisah 1 Korintus 14 ayat 27, kita bisa membandingkan Roh Kudus yang bekerja baru masuk kepada Rasul Paulus. Mari kita melihat dalam 1 Korintus 14 ayat 27. Ini kita bandingkan Roh Kudus di dalam kisah para rasul dan juga di Korintus. Dikatakan dalam ayat 27 bilang begini, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Roh Kudus yang turun kepada Petrus dalam pembacaan kisah para rasul ini tanpa orang menerjemahkan, malah dia bisa berbahasa di luar dari bahasa Galilea. Pamfilia dia bisa berbahasa. Tetapi dalam kisah dalam Korintus ini Rasul Paulus mengatakan harus ada 2 atau 3 orang yang menerjemahkan. Kalau orang dengar sekarang kalau bahasa roh itu apa terjadilah meraba-raba. Pernah dengar itu berbahasa roh seperti itu? Itu kalau teman pernah dengar di karismatik itu. Tapi Rasul Paulus menegaskan bahwa itu memang Rasul Paulus itu memang Roh Kudus. Inilah beda di kisah para rasul dan juga di Korintus. Jadi di Korintus Rasul Paulus katakan bahwa Roh Kudus itu ketika dia masuk harus ada yang menerjemahkan. Memang sering kalau orang lihat itu, kalau kita bisa bilang itu cuma bahasa lidah, rata-rata ada tuh pernah dengar seperti itu kan, bahasa roh seperti itu. Nah ini Rasul Paulus katakan itu harus ada menerjemahkan. Kalau sama kita, kalau kita masuk roh dari sana, kalau kita sebatas sana, pasti kan pendeta tumbuh yang nggak tahu apa dia bilang.
Jadi harus ada yang menerjemahkan. Ini yang masuk Rasul Paulus. Tetapi dalam kisah para rasul, malah begitu dahsyat yang Tuhan berikan kepada Petrus dan kawan-kawan. Ketika mereka berbahasa roh, ada 3.000 orang yang bertobat seperti kita sampaikan dan ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa dahsyat apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kawan-kawan. Padahal Petrus waktu itu takut untuk mereka keluar dari mengatakan bahwa kita perlu Tuhan Yesus. Mereka takut untuk memberitakan firman. Karena pada waktu itu saudara-saudara yang ada di Roma itu malah mengincar Petrus dan kawan-kawan. Tapi ketika Paulus bekerja kepada Petrus dan juga berserta untuk manusia yang lain, dia tidak takut. Langsung dia keluar pada waktu itu dan dia memberitakan kabar kebenaran Allah, kebenaran firman. Dan puji Tuhan ada 3.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Seperti itu kita melihat ketika sampai hari ini kita ada di dalam satu organisasi demi itu karena Riddle dan Schwartz. Riddle dan Schwartz ketika memberitakan firman di tanah bahasa ini bukan mungkin mau sendiri ke sini. Itu karena firman, karena Roh Kudus yang menuntun mereka sampai mereka ada di tanah bahasa ini. Kalau orang berpikir secara orang-orang lain pasti berpikir begini. Kenapa kita dari Amerika sana atau dari Inggris sana mulai kita hasil? Nah itu karena Roh Kudus yang menuntun mereka, yang menggerakkan hati mereka sampai Tuhan datang di tanah bahasa ini untuk memberitakan firman Tuhan. Memang Roh Kudus itu dia kalau bekerja sama hal pun dengan kita yang waktu di pada saat ini, dimanapun kita pergi dan ada selalu kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena Roh yang mengarahkan kita mengikuti yang mana yang benar, mana yang benar. Jadi kalau orang sering bersifat sombong, dengki, suka bercerita orang, itu roh apa itu kamu bilang? Nggak mungkin Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu ada dalam posisi seperti itu, sampaikan dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus menyala iblis. Karena itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak menuntun seperti itu. Roh Kudus itu dia berbicara dengan kelemah lembutan seperti dalam Galatia tadi, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau Bapak Ibu marah-marah, itu berarti bukan Roh Kudus. Karena buah roh tadi itu kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah seringkali kita jadinya ada rekan-rekan Yesus maupun gembala yang kita desa dia, pendeta, ketika berbicara itu tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi. Jadi pertanyaan ini Roh Kudus atau Roh itu? Karena kalau ada marah di dalam kita suka dalam Kejadian sampai Wahyu itu ada roh yang marah. Roh itu seperti dalam Galatia tadi, buah roh ialah kelembutan, penguasaan diri, kasih. Jadi kalau bertentangan dengan hal ini berarti itu bukan Roh Kudus, itu roh dunia lain yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Roh Kudus pesan firman dalam pembacaan ini, Roh Kudus ketika ada dalam diri kita mampu untuk memahami dan mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Petrus seperti yang saya sampaikan, Petrus mampu dan berani untuk memberitakan firman ketika Roh Kudus mengurapi Petrus. Dan juga mari kita bersama-sama untuk selalu meminta Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita. Kita ada sampai dengan hari ini itu karena Roh Kudus Tuhan. Jangan pernah meninggalkan, tetap berdoa, karena ini dalam Alkitab ini bukan cuma cerita dongeng. Ini sejarah yang memang ada. Ini Petrus memang ada, ke-12 muridnya memang ada. Dan mereka dalam kisah para rasul ini, mereka mengalami apa yang Roh Kudus kerjakan bagi Petrus dan juga beserta murid-murid yang lain. Maka dari itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan yang ada di dalam Roh Kudus, Tuhan yang mengutus Roh kebenaran itu Roh Kudus,
kita terus libatkan dalam setiap tugas pekerjaan dimanapun kita pergi dan berada, dalam kita mengambil suatu keputusan di tempat kerja maupun dalam usaha kita, selalu kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena ketika orang mengambil satu keputusan, pasti orang akan minta tuntunan Roh Kudus. Mau tuntunan mana yang kita mau pilih, A atau B, agar supaya kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus menuntun kita ke jalan yang benar. Itu pesan firman bagi kita, Bapak Ibu. Selamat hari Pentakosta dan selamat hari Persatuan Pria Pembawa Bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
sebelum pimpinan ada yang requestkan anggota bersama. Diberikan kesempatan dan kesaksian dari Bapak Pendeta. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan selain saya mendoakan egois, saya bermohon kiranya seluruh jemaat terus mendukung saya di dalam pelayanan. Memang keluarga yang ada istri, ada Lia itu anak dari remaja teladan dan harus beribadah di Trivena sama dengan keluarga lain pasti ada di sini karena mungkin anak beribadah di sana. Jadi kita ada kita beribadah. Gitu. Anak yang dua dari Jakarta juga berulang tahun di hari ini. Memang sama-sama ulang tahun, orang 27 tahun, dia saya 29. Kata bukan dua semua. Ada suka mari. Berapa nih? Mas Kuat. Bisa merayakan hari ulang tahun bersama seluruh jemaat Gunung Surabaya, sekali 3, dan sungguh bilang Allah berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya bersama keluarga, dan juga tentu Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Kiranya di usia yang baru ini saya semakin menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan banyak orang, di tengah-tengah kehidupan jemaat di Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ketika di hari ini Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gunung Surabaya Dikasih Besar Tiga, Bapak Pendeta Bertingan Kumpul, Engkau yang menyertai Bapak Pendeta sehingga di hari ini boleh bersyukur hari ulang tahun ini semua atas berkat dan penyertaan Tuhan di tengah kehidupan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Diberkati dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan Bapak Pendeta, biarlah dia terus dicurahkan hikmat, berkat, sukacita dari Tuhan Allah, memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan semuanya itu Bapak Pendeta pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati bersama dengan keluarga yang ada, istri dan anak-anak, keluarga besar Tumpul Tumbala terus diberkati. Bapak Pendeta kehidupan keluarga, Bapak Pendeta bertindak dengan Tumpul, dalam keluarga Tumpul Tumbala yang dibawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.